warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni, atau kama qala bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata ta'zim takrim kami yang sangat kami muliai kepada kepala desa beserta jajarannya, Tengku Imu, Khatib, Bilal, para ulama, gure-gure kamu yang ada di kampung kita yang sangat tercinta ini, dan juga yang sangat kami muliai Ahlul Bait beserta keluarga besarnya, wabil khusus kepada adik getanyo atau saudara getanyo Lindo. Mudah-mudahan kita doakan beliau sehat badan, panjang umur, mudah rezeki. Allah jadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan Allah karuniai anak-anak yang saleh dan salihah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebenarnya malam ini tidak perlu lagi kita berceramah, sebab isi ceramah sudah dilantunkan oleh Linto sebentar tadi melalui ayat Al-Quran yang sudah beliau baca. Nah, kalau kita pelajari dari tafsir ayat itu, maka kita akan menemukan hikmah-hikmah tujuan-tujuan nikah. Jadi mungkin kadang sebagian dari kita ada yang tidak paham tentang arti ayat itu. Maka insyaAllah pada malam yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan beberapa poin penting tujuan menikah atau latar belakang sebuah pernikahan. Banyak kita lihat pada masa sekarang, rumah tangga itu hancur bukan di tengah jalan, belum sempat berjalan bahkan rumah tangga sudah berantakan. Macam-macam kita saksikan berita di TV, di audio visual,
atau di koran kita baca, ada istri yang membantai suaminya sendiri. Perempuan membunuh suaminya. Kebalikannya juga tidak kalah. Banyak laki-laki yang membunuh istrinya. Jadi pernikahan itu kandas di tengah jalan. Ada yang faktor orang ketiga, perselingkuhan. Laki-laki kadang karena diganggu oleh pelakor-pelakor. Mama depu pelakor, pelari laki orang. Nyan pelakor, nyan bahasa zaman now. Dan banyak juga perempuan yang diganggu oleh suami orang. Hanya lepa di mana je nak depa lah tuan. Jadi keluarga kandas di tengah jalan. Kenapa banyak keluarga yang gagal? Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak getanyo mandum, wabil khusus kepada Linto, mudah-mudahan keluarga dia ini sampai ke surga insya-Allah. Apa sebab banyak rumah tangga yang berakhir di tengah jalan? Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, suami-suami atau calon-calon suami, calon-calon istri zaman sekarang, mereka tidak paham apa tujuan nikah. Nikah orang, nikah dia. Cuma alasannya waktu ditanya, kenapa kamu nikah? Aku sangat mencintainya. Enggak salah. Tapi kalau cuma sebatas cinta, kenapa kamu cinta? Karena dia yang tercantik di desa saya ini. Itu tidak salah. Tapi kalau cuma cinta dilatar belakangi karena cantik, cantik itu tidak tahan lama. Perempuan umur 20, 30, masuk 30 ke atas, munyo bahasa kamu, bahasa jami, alah mulai terberencai. Sudah mulai keriput, sudah mulai nampak perubahan. Jadi kalau seorang suami, seorang istri cuma cinta suami karena ketampanannya, karena kecantikannya, maka ingatlah tampan dan cantik itu ada batasnya. Ya selama ada cantik, ada cinta. Hilang cantik, maka gaduh cinta. Kalau sudah hilang cinta, mulailah nampak cinta-cinta baru. Ingin poligami, takut. Maka terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi karena tidak paham tujuan nikah, jadi malam ini akan kita jelaskan apa tujuan nikah. Yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, motivasi nikah yang pertama adalah karena kita mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyo yang baik tua. Kadang laki-laki perempuan waktu nikah dia lupa bahwa nikah itu kita sedang menjalankan sunnah Rasulullah. Jadi kalau begitu, bagi seorang laki-laki dan perempuan yang kawin, jangan lupa niatkan nikahmu itu ibadah, bukan cuma sekedar memadu cinta. Tapi padukanlah cinta itu dengan jalur ibadah. Maka niat yang pertama untuk nikah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, adalah mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tujuan yang pertama.
Jadi kalau orang, apa efek samping yang baiknya? Efek samping positif. Kalau dia nikah karena sunnah Rasulullah, pasti dia, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, akan menjaga situasi. Sebab dia nikah mengikut sunnah Nabi. Jadi otomatis contoh dia dalam nikah adalah Rasulullah. Bagaimana Rasul dengan istrinya, bagaimana Rasul dengan anaknya, bagaimana akhlak Rasul kepada istrinya. Pernahkah Rasul bicara keras kepada istrinya? Pernahkah Rasul memukul istrinya? Pernahkah Rasul membiarkan istrinya keluar rumah sendirian? Pernahkah Rasul membiarkan istrinya tidak pakai jilbab keluar rumah? Jadi ukurannya adalah Rasulullah. Jadi kalau ukuran nikah adalah ikut sunnah Nabi, maka cinta akan dibimbing oleh agama. Inilah cinta yang abadi. Orang zaman sekarang cuma pandai menyanyi-nyanyi saja, mengatakan cinta abadi, cuma tinggal dalam nyanyi mendah. Nyokong kemong nonton menyanyi ya. Hana nyanyi. Jadi maksudnya nikah ini ikut Rasulullah. Jadi kalau ukurannya Rasulullah, maka akan bahagialah dia di dalam kehidupan. Sebanyak apapun wanita yang mengganggu dia akan tetap bertahan. Sebab kenapa? Ukurannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan dalam satu riwayat, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik laki-laki, sebaik-baik suami, menjadi suami yang baik. Jadi suami yang baik itu ukurannya mana? Apa rumus suami yang baik? Untuk melihat suami yang baik, ya, khairukum li ahlikum, kata Rasulullah. Sebaik-baik suami adalah yang baik kepada keluarganya. Itulah sebaik-baik suami. Siapa keluarga? Ya orang tuanya, ya ibunya, ya sanak saudaranya, ya otomatis istrinya dan anaknya. Khairukum li ahlikum. Sebaik-baik suami adalah suami yang berbuat baik kepada keluarganya. Ini sebaik-baik orang. Kadang banyak laki-laki baik di luar tapi jahat di dalam. Di luar disantuni semua, anak yatim disantuni, janda-janda disantuni, apalagi janda-janda muda. Semua disantuni. Ada kebakaran, dia kirimkan bantuan, tapi di rumah dia sejahat-jahat manusia. Istrinya ditampar, istrinya dibentak, anaknya disepak, macam-macam lain sebagainya. Ini bukan laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik adalah khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kamu adalah orang yang baik kepada keluarganya. Jadi bukan laki-laki yang bersuara keras, yang bertangan panjang sehingga menenju istrinya, menampar istrinya, memutilasi istrinya. Bukan ini. Umar ibn Khattab, ibu-ibu bapak-bapak yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Umarnya, idza salaka Umar fajjan, apabila Umar lewat di satu jalan, maka setan akan pindah ke jalan lain. Hanya Umar ibn Khattab, setan takut kepada Umar bin Khattab. Kalau ada Sayyidina Umar duduk di sini, setan-setan yang ada di sini pindah ke tempat lain karena takut kepada Umar ibn Khattab. Dan Umar ibn Khattab ini, bapak-bapak, ibu-ibu, dia menjadi perhitungan kalau ikut perang. Kalau Umar ikut perang, orang kafir sudah mulai berbisik-bisik, ini Umar ikut nih, bagaimana nih? Jadi perhitungan. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak, walaupun Umar ini adalah singa Allah di medan tempur dan ditakuti oleh setan, tapi apa kata Umar ibn Khattab? Saya di hadapan istri saya seperti anak di hadapan ibunya. Hanya Umar bin Khattab.
Lalu siapa kita? Umar bin Khattab kan? Ali kan? Mungkin wajah manusia, hati setan. Umar bin Khattab ditakuti oleh setan dan jadi perhitungan kepada lawan. Tapi apa katanya? Saya di rumah kepada istri saya seperti seorang anak kepada ibunya. Itu gambaran Sayyidina Umar di rumah. Jangan kita pikir kalau Sayyidina Umar garang di medan tempur, setan takut kepadanya, lalu dia di rumah semena-mena tampar istri, campakkan semua. Enggak. Dia seperti anak di hadapan ibu. Begitu dia kepada istrinya. Tu ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Jadi nilai pribadi masing-masing. Mak-mak sengap mendem. Watin won tu baik bukan-bukan. Sengap mendem. Batuk-batuk je. Jadi untuk kita bapak-bapak, hanya ukuran. Jadi sebaik-baik laki-laki adalah laki-laki yang baik kepada keluarganya. Dari mulai punya istri Rasulullah sampai meninggal, tidak pernah Rasulullah memukulkan tangan ke tubuh istrinya. Tak pernah hinggap tangan ke atas istrinya karena marah. Tidak pernah. Dan tidak pernah Rasulullah memaki-maki istrinya. Tidak pernah. Dalam satu riwayat, kalau tidak salah, nyomonyo salah perbaiki. Pada suatu hari Rasulullah di rumah istrinya yang lain. Kalau tidak salah rumah Hafsah, di rumah istrinya yang lain. Datang Aisyah bawa makanan. Padahal pada saat itu Rasulullah sedang di rumah istrinya yang lain. Sampai di rumah istrinya yang lain, Rasulullah, Aisyah bawa makanan. Ketika sampai di rumah itu, rupanya di hadapan Rasulullah sudah ada makanan, sehingga makanan yang di tangan Aisyah dijatuhkan di situ. Padahal di sekeliling Rasulullah ada para sahabat. Bagaimana sikap Rasulullah? Nyomunyo getanya kibar. Pasti kita akan mengatakan yang macam-macam. Kamu tidak menghargai saya, engkau malukan saya di hadapan kawan-kawan saya. Jatuh dalam. Tapi Rasulullah bagaimana? Ketika dilakukan oleh Aisyah seperti itu, Rasulullah tersenyum. Lalu apa kata Rasulullah kepada sahabat yang di sekelilingnya? Gharrat ummukum, ibu kalian sedang cemburu. Santai tanggapan Rasulullah. Dan Rasulullah tidak menyimpan dendam. Nyontok ada truk rumah habis. Tidak menyimpan dendam Rasulullah. Habis di situ masalah. Kata Rasulullah, gharrat ummukum, ibu kalian sedang cemburu. Ya, habis masalah. Cuma masalah Hajino, yang tinggal masalah makanan bertaburan. Itu saja yang diselesaikan. Selesai, udah selesai. Kembali seperti semula. Ini Rasulullah. Jadi kalau patokan nikah kita adalah Rasulullah, rumah tangga akan berjalan dengan sakinah. Sakinah ni tenang. Mawaddah, penuh cinta. Warahmah, penuh kasih sayang. Hanya makna keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Zaman sekarang semuanya kalau ada yang nikah, semoga samawa ya. Lepu samawa, tanya pu samawa. Samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Apa makna sakinah? Keluarganya tenang. Makna tenang di sini bukan tidak bermasalah. Masalah ada, tapi jalan keluar tetap dicari. Sakinah, mawaddah, penuh cinta walaupun sedang marah. Gharras ummukum, kata Rasulullah, ibu kalian sedang cemburu. Positif tanggapannya. Warahmah, kasih sayang juga. Nah, maka patokan pertamanya bapak-bapak, ibu-ibu, yang gadis-gadis atau yang mentong pemuda, kalau ingin nikah, ukuran pertama, tujuan pertama, kita sedang mengikuti Rasulullah.
Jadi kalau nikah itu sedang kita ikuti Rasulullah, maka jangan sampai ada dalam acara nikah yang bertentangan dengan syariat Rasulullah. Sebab nikahnya kan acara, bukan acara duniawinya, acara agamanya nikahnya. Bek tak fikir agamanya semayang menteng, puasa menteng, zakat, haji dan lain sebagainya. Nikahnya agama. Allah sebutkan dalam Al-Quran, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi nikah ini adalah bagian dari agama. Jadi kalau bagian dari agama, jangan campurkan dengan yang bertentangan dengan agama. Seperti di daerah-daerah lain, bukan di daerah kita. Waktu acara nikah pakai band, pakai keyboard. Punya keyboard lagi nyan mentangnya, kan keyboard lagi nyan mentang, goyang di atas. Acara antu dabuh pun untuk bahasa Jami badabush. Ataupun ada acara anak-anak gadis yang apa nanti yang goyang-goyang bahasa Jami pun nanti pokoknya acara lepa nasiro dua abad tengah olehnya yang pemanau. Tapi yang berkeliling itu perempuan, gadis-gadis, anak SMA, anak SMP. Jadi yang menonton nenek-nenek, bapak-bapak, pemuda-pemuda. Yang didengarkan selawat, Assalamualaikum. Kon nyan yang didengar, nyan yang melenggok-lenggok nyan kon. Lagi nyo. Nyangka bertentangan dengan agama. Masuk undangan nikah perkawinan, munyona undangan perkawinan itu wajib dihadiri. Tapi kalau di tempat itu sudah campur dengan sesuatu yang bertentangan dengan agama, itu sudah tidak boleh datang. Hanya masalah hukum fikih. Untuk dikaji dalam acara yang lain. Jadi pokoknya yang pertama, tujuan nikah getanyo adalah mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi kalau sunnah Rasulullah yang kita tanam dalam pernikahan, maka dalam setiap pernikahan kita akan mulai dengan akhlak Rasulullah, akan kita selesaikan dengan cara Rasulullah menyelesaikan masalah, bukan menyelesaikan dengan meruntuhkan keluarga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, tujuan nikah. Yang kedua, tujuan nikah liikmalid din, untuk menyempurnakan agama katanya. Nabi mengatakan, barang siapa sudah nikah, maka sempurnalah nisfu dinihi, setengah agamanya. Jadi tujuan nikah untuk menyempurnakan setengah agama. Maka kita laki-laki dan perempuan harus ingat betul bahwa nikah ini untuk menyempurnakan agama. Jangan sampai setelah nikah hancur agama. Padahal nikah ini untuk menyempurnakan agama. Jadi katanya kon sempurna agama, leh nikah malah hancur agama. Istri kita tidak menutup aurat, tidak salat, suami juga begitu. Jadi hancur agama. Padahal nikah untuk menyempurnakan agama. Kesempurnaan agama terletak pada dua. Kehancuran agama terletak pada dua juga. Ada dua perkara yang menghancurkan agama kita. Yang pertama, mulut. Yang kedua, kemaluan. Ini adalah jalan besar nafsu menghancurkan manusia. Nafsu menghancurkan kita lewat kemaluan, lewat mulut.
maka Allah buat supaya kemaluan tidak tidak menghancurkan kita, maka Allah suruh kita menikah. Jadi kalau sudah nikah, masalah itu sudah selamat, tinggal mulut. Jadi kehancuran agama dua, yang pertama mulut, yang kedua kemaluan. Kalau sudah nikah, masalah kemaluan aman, tinggal masalah kejahatan mulut. Makanya kata Nabi, barang siapa menikah, maka sempurnalah setengah agamanya. Maka falyattaqi, kata Rasulullah, maka hendaklah dia hati-hati pada setengah yang kedua, yaitu masalah mulut. Nah, jadi nikah ini untuk menyempurnakan agama. Maka kata Nabi Muhammad dalam satu hadis, ya ma'syarasy syabab, wahai pemuda-pemuda, apabila kalian sudah sanggup untuk membelanjakan istri, sudah ada uang untuk dijadikan mahar, sanggup memberikan nafkah zahir dan nafkah batin untuk seorang perempuan, maka kata Nabi, menikahlah kalian. Kenapa nikah? Karena nikah aghaddu lil basar. Karena nikah ini dapat menurunkan pandangan kita. Kalau selama ini kita asik melihat istri orang, bergincu istri orang, pakai bedak lain sebagainya. Kalau selama ini kita asik mengintip-ngintip anak gadis orang ketika lewat, itu semuanya haram. Nah, sekarang apabila kita sudah beristri, maka yang kita intip-intip dulu, yang kita lihat-lihat dulu, nih sudah di samping. Jadi kalau sudah ada di samping, aghaddu lil basar, jangan suka lagi lihat istri orang. Sebab tujuan nikah aghaddu lil basar. Kalau sudah punya suami, jangan suka menoleh-noleh suami orang, jadi pelakor. Telepon suami orang, SMS suami orang. Yang laki-laki juga begitu, mengganggu anak orang, mengganggu istri orang. Padahal tujuan nikah aghaddu lil basar, untuk menurunkan pandangan. Untuk apa kita lihat istri orang? Nih, istri sudah ada di samping. Untuk apa kita lihat anak gadis orang? Nih yang di samping kita juga anak gadis yang kita nikahi. Setidaknya akan mengurangi pandangan-pandangan haram kita kepada yang lain. Inilah makna aghaddu lil basar, akan merendahkan pandangan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat ketika Rasulullah Mi'raj, di dalam neraka Rasulullah melihat segolongan kaum, laki-laki, perempuan. Di depannya ada makanan lezat, dan di sampingnya ada makanan busuk. Di samping ayam goreng, nikmat, harum, lezat. Di samping ini adalah bangkai ayam yang busuk berulang. Tapi yang anehnya ibu bapak yang dirahmati Allah, anggota kaum-kaum ini mereka asyik menikmati memakan makanan yang busuk yang sudah berulat-ulat. Mereka makan makanan busuk, dia tinggalkan makanan yang lezat dan nikmat. Rasulullah bertanya, Jibril, siapa mereka? Jibril menjawab, wahai Muhammad, itu adalah golongan umatmu. Umat saya ya Jibril? Iya. Apa dosa mereka waktu di dunia sehingga mereka makan yang busuk, mereka tinggalkan yang sedap? Sebab waktu di dunia dulu mereka asik dengan istri orang, dengan anak orang, dan dia tidak peduli kepada istrinya. Dia berzina dengan orang dan dia tidak mau melayani suaminya. Dia berzina dengan wanita lain
tapi dia tidak mau mendampingi istrinya. Yang halal dia tinggalkan, yang haram dia cari. Maka inilah siksaan untuk orang-orang yang mencari yang haram. Maka jangan berpikir ibu-ibu, oh hanya sekedar makanan, hanya apa-apa. Jadi makanan enak, makanan lezat, makanan busuk. Jadi jangan kita beranggapan ini bukan siksaan. Oh, berarti sebatas makanan, hanya apa-apa. Boleh diuji di rumah. Cari ayam goreng yang panas masih enak. Lalu bapak-bapak cari bangkai ayam yang sudah berulat. Coba makan yang bangkai yang berulat. Akan terasa di sana nanti azab. Perut sakit, penyakit macam-macam akan datang. Itu masih makanan dunia. Apalagi nanti yang disediakan Allah di akhirat. Nah maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau sudah ada yang halal, untuk apa cari yang haram? Itu kawan zina perempuan, laki-laki sama seperti istri dan suami kita di rumah. Punya beda tipis. Beda-beda tipis. Mungkin di rumah hitam manis, yang di sana putih manis. Mungkin yang di rumah keriting, cuma yang di sana rambutnya panjang. Beda-beda tipis. Jadi ibu bapak yang dirahmati Allah, setannya carong je. Kadang kita duduk di samping istri, mati rasa. Istri duduk di samping suami, mati rasa. Bahkan karena saking matinya, waktu berbonceng dengan suaminya di atas Honda, menjauh dia dari suaminya. Mati rasa. Tapi kalau berboncengan dengan yang bukan suaminya, pakai Honda belalang. Supaya langsung akrab, dempet, lengket, selengket-lengketnya. Tapi kalau dengan istrinya mati rasa. Istrinya tidur di bahunya, santai mendang je. Hana terasa apa-apa je. Ketika suaminya duduk di samping, memegang-megang tangannya, malah bengeh je. Lepas gatai dah. Tapi kalau dengan suami orang, mantang ji, di sini perempuan, situ suami orang, mula gerbak. Kenapa dengan suami orang enak? Kenapa dengan istri orang enak? Dengan suami dan istri sendiri tidak enak? Ada setan campur tangan di sana. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika menghadapi masalah seperti itu, langsung baca aja a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, maka Rasulullah, beliau sangat romantis dengan istrinya. Mempertahankan kemesraan, mempertahankan cinta. Dan ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, ketika kita melihat istri orang lalu timbul rasa suka, dosa ditulis oleh Allah. Tapi kalau kita pandang istri kita lalu timbul cinta, lalu timbul gairah, mohon maaf, lalu timbul nafsu, berguguran dosa kita. Nah maka ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, apabila seorang suami memegang tangan istrinya, nyojud baca dalam kitab Qurratul Uyun, yang dibahas mandulamnya cik masalahnya mandul. Dalam kitab Qurratul Uyun, apabila ada seorang suami memegang tangan istrinya, membelai rambut istrinya, lalu dia lihat istrinya, sehingga timbul rasa cinta, timbul rasa senang. Perempuan juga begitu, timbul rasa cinta, timbul rasa senang. Tasaqatat dzunubuhuma, berguguran dosa keduanya. Ini dengan istri dan suami kita, bukan dengan istri orang, bukan dengan suami orang. Nah maka disuruh nikah ibu bapak yang dirahmati Allah, tujuan aghaddu lil basar, untuk merendahkan pandangan mata. Jadi kalau sudah nikah mata masih seperti sebelum nikah, malah lebih parah, hanya kurung aja. Maka nikahnya aghaddu lil basar,
Hana mangat ngoninong non dengku hananya mati rasa. Nyan kon mati rasa. Setan sudah kebanyakan di dalam hati sehingga dimatikan rasa kepada yang halal, dihidupkan rasa kepada yang haram. Jadi kalau kepada yang haram na rasa, kepada yang halal mati rasa, menandakan rasa mentongna. Munyo rasa sudah mati, nggak mungkin kepada yang halal ada rasa. Berarti ada permainan setan. Ketika yang halal dinonaktifkan, kepada yang halal diaktifkan oleh syaitan. Nah maka bapak-bapak, ibu-ibu, maka jangan lupa kepada target nikah. Target nikah aghaddu lil basar, untuk merendahkan pandangan. Saya tidak perlu lagi melihat istri orang karena istri saya sudah ada. Saya tidak perlu lagi mengganggu anak gadis orang karena istri saya juga anak gadis yang saya nikahi dulu. Jadi semuanya sudah ada di samping untuk menghalang dosa-dosa yang ada di luar sana. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, disuruh nikah. Kenapa? Karena ahsanul lil faraj, karena nikah ini menjaga kemaluan. Menjaga kemaluan. Kalau kita lihat perempuan lain, istri orang, suami orang, anak orang, sehingga bereaksi kemaluan, dosa Allah berikan. Tapi kalau itu kepada istri dan suami, malah itu dicatat sebagai pahala. Ibu bapak yang dirahmati Allah, nyo garis bawahi sabohnya. Tidak ada nafsu yang melembutkan hati kecuali nafsu suami kepada istri dan nafsu istri kepada suami. Itu dapat melembutkan hati. Yang lainnya biadab mendu. Jadi tidak ada nafsu yang dapat menenangkan jiwa, membuka pintu surga, kecuali nafsu seorang suami, nafsu seorang istri kepada suaminya dan kepada istrinya. Nah maka ibu bapak yang dirahmati Allah, untuk supaya getanyo laginyo, maka getanyo harus sadar dan harus tahu bagaimana sistem nikah dalam Islam. Ibu bapak yang dirahmati Allah, sehingga bambanyo kon karu di dalam berita-berita pikaru masalah milkul yamin. Ada seorang dosen mengatakan hubungan seks di luar nikah halal secara syariat, karena berdalihkan kepada milkul yamin. Dalam Islam kan ada masalah budak, perbudakan. Budak itu boleh dijima tanpa nikah, sehingga dia cuci otak macam-macam, sehingga mereka mengatakan bahwa hubungan seks di luar nikah boleh. Ini sangat mengganggu. Kalau seorang istri tidak paham agama, suami tidak paham agama, ini rezeki besar ini. Rezeki raya. Itu rezeki besar. Oh, berarti halal. Jadi kamu tempat taklid. Padahal itu ajaran sesat. Mereka ingin menghalalkan zina di Indonesia ini. Liberal, untuk membebaskan cara berpikir supaya tidak terikat dengan Al-Quran. Pikiran tanyo hana diikat Al-Quran, punanji nafsu tanyo tidak diikat dengan Al-Quran. Bebas sebebas-bebasnya. Kalau dia binatang katanya wajah mentong manusia. Tapi akhlak, cara katanya kan agak binatang. Terbukti firman Allah, ulaika kal an'am balhum adhal. Manusianya sama seperti binatang. Malah kata Allah Ta'ala, balhum adhal, malah manusianya kalau sudah terlepas dari agama lebih kurung haja dari binatang. Kalau binatang hubungan seks di luar nikah wajar, binatang. Tapi kalau manusia yang nakai, na iman, na kitab, na nabi mengatakan hubungan seks di luar nikah halal, nyangka binatang. Hanale manusiawi ya. Balhum adal, manusia yang laginya lebih kurung hajar. Maka hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikahnya apa tujuan yang kedua? Untuk
menyempurnakan sebagian agama kita. Kalau masalah kemaluan sudah selesai, berarti tinggallah satu lagi yang kita harus hati-hati, yaitu masalah mulut. Maka Rasulullah bersabda, barang siapa menjaga dua perkara. Yang pertama, yang di antara dua bibir, berarti babah. Yang kedua, yang di antara dua paha, berarti kemaluan. Barang siapa dapat menjaga itu semua, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, maka untuk menjaga kemaluan disunnahkan nikah. Untuk menjaga mulut, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sumtun najah, diam itu selamat. Jadi menyuka selamat bandua aja baru tambang surga. Nah, jadi orang nikah setengah agama selesai, selamat, setengah lagi yang kita harus hati-hati. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang kedua tujuan nikah. Yang ketiga, apa tujuan nikah? Untuk mendapatkan anak. Nah, ini tujuan nikah, untuk mendapatkan anak. Maka ulama mengatakan tidak boleh di awal pernikahan menghalang kehamilan dengan obat. Awal pernikahan, di awal pernikahan tidak boleh pakai obat. Kon harum masih tidak boleh. Dalam kitab katanya, kalau ada orang di awal nikah memakai obat penghalang hamil, inilah sebodoh-bodoh orang. Kenapa? Mungkin kesempatan untuk dia beranak di awal itu dihalang pula, maka sampai kiamat enggak akan dapat anak. Maka di awal nikah tidak boleh pakai penghalang, langsung aja. Makna langsungnya be pakai KB. Ban nikah pakai KB. Untuk apa pakai KB? Apa pakai KB? Bersenang-senang dulu kita. Bersenang-senang dulu kita. Padahal nikah tanya kata pun tujuan nikah untuk dapat anak. Pu bersenang-senang kita. Nyo gara-gara KB olehnya tidak bisa hamil. Nyan. Timbul musibah besar. Nah, maka ingat, tujuan nikah untuk dapat anak. Jadi bodoh orang setelah nikah takut beranak. Pakai KB nya je. KB-nya na dua. Nya pembahasan lengkap di dalam fikih. Ada KB sementara, ada KB selama-lamanya. Pakai KB setelah itu tidak bisa hamil sampai mati. Hanya KB yang lainnya haram, kecuali keputusan dokter. Kamu tidak boleh beranak lagi setelah ini. Kalau beranak maka umurmu pendek. Maksudnya mati. Itu boleh ikat rahim atau dengan cara-cara yang lain. Tapi kalau sengaja untuk tidak mau beranak, anak cuma mau dua saja karena takut tidak terdidik. Lebih hebat iman ayam daripada iman kita. Ayam bertelur sampai 12, beranak sampai 15. Aman, santai-santai mentang mana. Ketanya manusianya kan takut tu mah. Tok dua boh. Munyo yang hijau oleh Allah Ta'ala memang dua orang yang hana apa. Ini dicari untuk dapat dua orang. Padahal Rasul mengatakan nikah ini untuk dapat anak. Malah Nabi mengatakan nikahilah olehmu al-walud, perempuan yang subur dan banyak dapat anak. Bagaimana cara melihat perempuan yang banyak anak? Lihat keturunannya. Anak mak jih 12, nenek jih 15. Unyang je waktu je kedai sekurang belah. Nah, perempuan dari keturunan itu lebih baik dinikahi. Al-walud, yang banyak keturunan. Jadi kita malah melakukan untuk mengurangi keturunan. Indonesia dulu 95% Muslim. Munyo hana salah
pada masa Indonesia baru merdeka, Indonesia munyuhana salah 95% Muslim. Sekarang 80% Muslim. Tu yang sudah kurang tu pada kemana mereka? Mati jelas, tapi mati tak punya ganti. Mati tiplo, lahir dua. Kalau orang kafir, mereka beda. Anak mereka sebanyak-banyaknya. Sehingga mereka terus berkembang. Sehingga kita orang Islam diracuni otak kita. Kita harus cukup dua saja supaya anak kita terdidik. Padahal nenek-nenek kita zaman dile sampai 10, sampai 9, 12, 13 jadi orang semuanya. Jadi iman kita zaman sekarang sudah lebih rapuh dari iman binatang. Ayam saja anaknya sampai 10, kita takut punya anak lebih dari 2. Nah maka bapak-bapak, ibu-ibu, jadi kalau sudah nikah, ingat tujuan nikah beranak. Tujuan nikah beranak, jangan malu-malu beranak, asalkan anak itu lahir dari istri kita. Kita harus bangga. 1 tahun 1 orang, atau 2 tahun 2 orang, bangga. Tapi yang aneh je ibu bapak-bapak yang dirahmati Allah, kalau ada orang beranak banyak itu dianggap aib. Yang kalau anak yang tuha belum selesai, situn yang kalau itu dianggap aib, padahal itu bukan aib, itulah yang bagus. Kata Rasulullah, beranaklah kalian karena aku bangga melihat umatku banyak nanti di akhirat. Jangan sampai umat Nabi yang lain lebih banyak dari umat Nabi kita. Kita banggakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak anak. Tengku pugah-pugah banyak-banyak anak. Anak tengku berapa? Sekarang 2, insya-Allah 8 tu. Insya-Allah 8 tu monyo diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu membanyakkan anak. Jangan tanggung-tanggung beranak. Sebelum beranak dilarang atau beranak itu tidak bisa, maka beranak tu. Ini tujuan yang ketiga. Tujuan nikah untuk beranak. Garis bawah itu. Kalau ada anak ibu-ibu yang gadis, jangan suruh pakai KB. Nak, ini untuk yang pertama harus pakai KB dulu. Main-main dengan istrimu ke Sabang, kemana-mana berbulan madu. Nggak boleh, hanjut. Bukan haram. Tapi yang melakukan itu adalah sebodoh-bodoh orang. Sebab kesempatan beranak cuma Allah yang tahu. Barangkali kita beranak cuma di awal sudah kita halang pula dengan KB dan macam-macam selain sebagainya. Yang terakhir, ibu bapak yang dirahmati Allah, apa tujuan nikah? Tujuan nikah adalah supaya kita mendapatkan investasi di akhirat, supaya mendapatkan bantuan di akhirat. Di dalam dunia kalau kita tak punya anak, ada abang yang bantu. Tak punya abang, ada adik, ada ayah, ada kakek, ada saudara terdekat kita. Tapi di akhirat yang paling diharapkan bantuan adalah dari seorang anak. Maka Rasulullah bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam meninggal, maka terputus amalannya kecuali 3. Pertama, sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Nyo tidak bertepatan dengan judul, berarti hana payah terjelaskan. Sedekahun jariyah. Yang kedua, waladun amalun salih. Ilmu yang tafi'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun salih, anak yang saleh. Ini yang nomor 3. Ini syahid masalah anak yang saleh. Jadi tujuan nikah dapat anak yang saleh, nanti akan Allah berikan bantuan kepada kita di akhirat. Jadi barang siapa yang diberikan Allah anak, berarti Allah ingin menampakkan kasih sayang kepadanya dengan memberikan bantuan lewat anak. Sebab anak yang saleh akan bermanfaat kepada orang tua mulai dari dunia sampai setelah mati. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah,
Kalau di dunia memang kita anggap remeh anak-anak kita yang pandai baca doa, Allahumma ghfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Mungkin di dunia itu semua sebagai menikmatkan telinga kita. Tapi kalau ibu-ibu, bapak-bapak sudah diletakkan di dalam liang lahat, kalau kita sudah tertidur di dalam perut bumi, di situ baru kita sadar. Sepotong doa anak, Rabbighfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doa pendek itu dalam kubur nanti ayah ibu baru paham, itu lebih berharga dari dunia dan isinya. Ibu-ibu kalau sudah masuk dalam liang lahat, dalam kuburan bapak-bapak, olehnya taposo Honda sabuh kena. Malaikat tidak suruh. Atau namoto di dunia itu namoto lebo. Masukkan ke dalam kuburan satu. Malaikat tak takut. Atau masukkan senjata satu ke dalam kuburan, AK-47. Nyorambo di dalam dunia. Malaikat tidak gentar. Ataupun waktu pemakaman ada pelepasan senjata, tam, ada terkejut malaikat. Bahkan tidak terdengar oleh malaikat. Tapi doa yang menggema yang keluar dari mulut anak yang saleh, walaupun berada di balik dinding-dinding yang rapuh, walaupun dia sedang membawa Honda, walaupun dia sedang berjalan di jalan, tapi mulutnya mengatakan Rabbighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Berhenti malaikat. Stop. Kenapa? Karena doa sang anak sampai kepada orang tuanya. Inilah tujuan nikah. Mencari anak yang saleh, yang selalu akan mengirimkan doa. Sedang bawa mobil, teringat kepada arwah ayah ibu. Al-Fatihah ila hadrati ummi wa abi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mulai dari bismillah itu sudah Allah kirimkan angin surura, ketenangan ke dalam kuburan orang tuanya. Saat itulah bapak-bapak, ibu-ibu baru tahu potongan pendek doa anak kita mengalahkan dunia dan isinya. Tapi kalau di dunia memang tak terasa manfaat. Allahumma ghfirli dzunubi wa liwalidayya. Yang ayah ji mati laju, mak ji mati laju. Yang ayahnya miskin tak berubah jadi kaya, yang ayahnya sakit tak berubah jadi sehat, walaupun dibaca Allahumma ghfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tapi ketika kita sudah masuk ke dalam pintu kubur, di sana baru terasa manfaatnya. Ketika anak kita memberikan sedekah, walaupun sedekah untuk dia, nih sedekah saya untuk masjid, persennya akan Allah sampaikan kepada orang tuanya. Ketika anaknya memberikan sedekah kepada anak yatim, nih sedekah saya, persennya akan Allah hantar kepada anaknya. Anaknya baca Quran, walaupun untuk dia, tapi persennya akan Allah kirimkan kepada orang tuanya. Jadi seolah-olah anaknya itu adalah dia, amalan anaknya itu adalah amalan dia. Maka tujuan nikah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk mendapatkan bantuan Allah nanti di akhirat melalui anak-anak kita yang saleh. Nah, maka karena itu bapak-bapak, jangan lupa didik anak kita dengan baik-baik. Jangan sampai mereka dicuri oleh ganja, dicuri oleh narkoba, dicuri oleh akhlak-akhlak buruk. Jangan kita pikir di Aceh nyuhana narkoba. Provinsi terparah di Sumatera masalah narkoba di Aceh menyuhana salah. Padahal kita nyo di Aceh na syariat Islam. Tapi nak syariat narkoba na Aceh di Aceh.
Jadi kalau anak kita tidak kita jaga baik-baik, dia akan dicuri ganja, dia akan dicuri narkoba, dia akan dicuri hubungan bebas, free sex, bergaul dengan bebas. Kalau kita orang tua lupa untuk mendidik mereka. Jadi kalau anak kita nanti salah jalan, mencuri, membunuh, berzina, ayah ibu sudah meninggal. Jangan lupa ibu-ibu, persen dosa juga dapat kepada ibu-ibu. Sama seperti pahala. Anaknya berzina, 70% untuk ayah. Anaknya mencuri, 10% kedai kirim ayah je ngon mak je dalam kuburan ni. Padahal ayah ngon mak je haji, padahal ayah ngon mak je tuluk, padahal ayah ngon mak je tawajuh, padahal ayah ngon mak je na zikir, na wirid, na mandum, tapi persen dikirim kedai dalam kuburan. Kenapa? Karena waktu dalam dunia sibuk ngon zikir, sibuk ngon tawajuh, sibuk ngon tuluk, sibuk ngon yang lain, tinggal ya ni. Tidak dididik dengan agama dengan baik, maka persen dosa juga akan Allah kirim kepada orang yang seperti ini. Maka jaga ibu-ibu, bapak-bapak anak kita, hantar mereka ke tempat-tempat pengajian, ke pesantren-pesantren. Lebih sekarang di pesantren sudah ada sekolah. Bukan artinya di pesantren itu 100% aman berbanding dengan tempat lain. Insya Allah pesantren lebih aman. Maka lihatlah pendidikan anak kita, pendidikan agamanya, juga pendidikan dunianya, supaya dia menjadi orang yang berhasil dunia dan akhirat. Ibu bapak yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ceramah singkat dari kami pada malam yang berbahagia ini ada manfaatnya. Mohon maaf di mana ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Sebelum kami tutup, marilah kita baca doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana ya Maulana, lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma hab lana min azwajina wa min azwajina wa auladina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ighfirillahumma lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa lijaddina wa lijaddatina wa liazwajina wa auladina wa ahbabina wa qarabatina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa